kita mau nyanyikan satu lagu ini, yaitu tentang terima kasih, terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapkan hati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak SD Shalom. Selamat pagi semua. Wah, ketemu lagi ya sama Mama Amanda di sini. Dan hari ini Mama Amanda bahagia banget karena bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua. Dan Mama Amanda berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat, dengan penuh sukacita dan tetap semangat. Oke? Hari ini Mama Amanda akan membawakan devotion dengan tema jangan menyerah. Bahasa Inggrisnya never give up. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, Mama Amanda mau ajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa biar hari ini Engkau bukakan hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, bukakan mata kami untuk mendengar, untuk melihat yang daripada-Mu saja. Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang berkati kami, berkati anak-anak-Mu. Engkau berikan roh pewahyuan untuk setiap kami. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Mama mau kasih kalian lihat video berikut ini. Umur burung Raja Wali bisa mencapai 70 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa burung Raja Wali ini merupakan burung yang mempunyai umur terpanjang di dunia. Akan tetapi, untuk mencapai umur tersebut, seekor Raja Wali harus membuat keputusan besar pada umurnya yang ke-40. Pada saat umur 40 tahun, cakarnya mulai menua, paruh menjadi panjang dan membengkok, hingga hampir menyentuh dada. Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga menyulitkan saat terbang. Saat itu, ia hanya mempunyai dua pilihan, menunggu kematian atau menjalani proses transformasi yang menyakitkan selama 150 hari. Saat melakukan transformasi itu, ia harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang, berhenti dan tinggal di sana selama proses berlangsung. Pertama, ia harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya, dan kemudian menunggu tumbuhnya paruh baru. Dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya, dan ketika cakar yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu. 5 bulan kemudian, bulu-bulu yang baru sudah tumbuh. Ia mulai dapat terbang kembali dengan paruh dan cakar baru. Ia mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Raja Wali dengan semangat baru. Oke, dari video yang kita lihat tadi, kita mau baca dulu firman Tuhan berikut. Ada di Yesaya 40 ayat 31, anak-anak.
Yesaya 40 ayat 31. Yesaya itu kita perjanjian lama ya. Oke, kita mau baca bersama-sama ayatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Harus melalui proses tadi ya yang kita lihat di video ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "But those who trust in the Lord will find new strength." Mendapat kekuatan yang baru. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Di video tersebut, kalian bisa melihat seekor burung raja wali. Ketika raja wali itu sudah semakin tua, bulunya di badannya itu akan semakin tebal. Dan itu yang membuat raja wali sukar untuk naik terbang, sulit untuk terbang. Karena terlalu tebal, juga kukunya tadi menekuk panjang. Jadi supaya dia bisa terbang lebih tinggi lagi, yang dia harus lakukan adalah mencabut sendiri setiap bulu di tubuhnya. Itu bukan proses yang mudah ya anak-anak ya. Tapi mereka, para raja wali yang mau naik terbang, mereka harus melewati proses tersebut. Siapa di sini yang mau seperti burung raja wali yang ada di video tersebut, naik terbang, tidak menjadi lelah. Dia tidak mau tua dengan cepat, tapi dia mau terbang lebih tinggi lagi. Semuanya pasti ya. Di dalam hidup ini juga kita seringkali melewati banyak proses. Kalau anak-anak, kalian setiap kali mau naik kelas, pasti kalian harus ada yang namanya semesteran tes ya. Kalian harus melalui mid semester atau penilaian tengah semester. Berikutnya setelah penilaian tengah semester, kalian nantinya akan ada yang namanya penilaian semester. Nanti anak-anak akan melalui penilaian semester adalah di minggu depan, tes semester 1. Supaya nanti di semester 2 kalian bisa melanjutkan di semester 2. Kemudian nantinya kalian bisa naik ke jenjang berikutnya. Siapa di sini yang mau naik kelas? Udah harap semuanya angkat tangan ya. Nggak ada yang mau tinggal kelas kan? Semuanya pasti mau naik kelas. Untuk naik kelas, anak-anak pasti harus melalui namanya proses ulangan. Tes, ujian akhir. Supaya apa? Supaya teruji. Nanti di jenjang berikutnya anak-anak sudah pernah nih melalui pelajaran-pelajaran tersebut. Misalnya, kelas 2 kalian nanti sudah belajar yang namanya pengurangan penjumlahan. Kalau kalian nggak bisa, waktu kalian naik kelas 3, apa yang terjadi? Kalian akan mengalami kesulitan karena kalian belum lulus nih di kelas 2 contohnya. Maka dari itu, kalau kalian mau lulus dengan hasil yang baik, kalian harus yang namanya belajar. Mem, belajar tuh susah, Mem. Aku nggak bisa, Mem, ngafalin. Aku nggak ngerti, Mem, bagaimana caranya. Tapi sebagai pelajar kalian harus melewati yang namanya ya tadi itu. Ada setiap tes, ulangan, dan sebagainya untuk naik ke jenjang berikutnya. Kalau kalian mau skip, mau lewati, maka di jenjang berikutnya akan ada hal yang lebih sulit lagi. Jangan menyerah dulu nih di sini. Kalian masih harus melewati beberapa tahap. Banyak tahap. Sampai nanti kalian bisa lulus SMA. Sampai SMA nanti kalian bisa lulus kuliah. Nah, seperti burung raja wali tadi, kalau anak-anak mau mendapatkan nilai yang baik, maka kalian juga harus belajar yang benar. Belajar giat. Buat apa sih? Ya buat kalian juga. Supaya nanti di jenjang berikutnya kalian bisa dengan mudahnya melewati setiap pelajaran yang sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Anda mau katakan tadi sebagai pelajar, kalian jangan gampang menyerah. Walaupun mungkin pelajarannya sulit. Setiap kali kalian menghadapi itu, kalian harus menemukan cara bagaimana kalian bisa melewati. Dulu waktu Anda SD, Anda juga nggak begitu suka dengan yang namanya pelajaran matematika, ya. Isinya angka-angka, Anda paling suka bahasa sebenarnya. Isinya angka-angka, aduh bagaimana ini? Nanti masuk SMP juga sama, aduh ketemu sama fisika, isinya rumus-rumus semua.
Wah, sama kayak matematika ini, rumus-rumus, ada rumus lingkaran dan macam-macam. Amanda sebenarnya pernah mau menyerah. Wah, terserah lah. Mau dapat nilai 6, ya syukur-syukur. Mau dapat nilai pas KKM juga ya syukurlah. Tapi Amanda sudah menyerah itu. Amanda belum menang waktu itu. Sampai akhirnya waktu Amanda SMP, Amanda mencoba untuk aku nggak boleh nih seperti ini terus. Aku harus coba bagaimana caranya aku menang di pelajaran ini. Dengan cara apa? Amanda mencoba untuk menghafalkan dengan cara Amanda sendiri. Jadi Amanda kalau misalnya ngafalin rumus, Amanda pakai benda-benda sekitarnya Amanda untuk mengingat, oke, ini diameter, terus habis itu kali ini. Akhirnya Amanda mencoba untuk membuat rumus sendiri, ya, maksudnya rumus untuk menghafalkan khusus buat Amanda sendiri, sehingga Amanda bisa ketika tes ulangan Amanda bisa mengingat rumus tersebut. Itu adalah salah satu cara kalian tidak mudah menyerah. Nah, juga sebagai anak Tuhan, ini poin yang penting. Kita juga tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah akan yang namanya iman percaya akan Tuhan. Iman percaya kita sama Tuhan. Jangan sampai kita menyerah. Ini ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kalian mau berdiri teguh di dalam Tuhan, maka jerih payah kita, usaha kita itu tidak akan sia-sia. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Anda masih punya satu video lagi untuk kalian lihat berikut ini.
Di video tersebut kita melihat ada seorang kakek yang pekerjaannya adalah seperti becak gitu ya, membawa penumpang dari bawah untuk mencapai ke atas para wisatawan. Dan di film itu terakhir dia membawa seorang wanita yang bertubuh besar ya, dan dia harus naik ke atas. Perjalanannya masih jauh tinggi gitu ya. Kakek ini sudah sangat tua, tapi dia nggak menyerah anak-anak. Dia terus mengayuh sepedanya walaupun berat. Ketika dia lihat ke atas, dia lihat, wah, kok masih jauh ini, ya. Sedangkan ini masih sangat berat, yang di belakang makan terus ya, tambah berat. Tapi ketika dia melihat tujuannya, oke, aku harus sampai sana. Apa yang dia lakukan? Dia terus makin semangat mengayuh sepeda terus sampai akhir, sampai deket-deket atas dia sudah nggak kuat, sepertinya nggak kuat. Terus apa yang terjadi? Si wanita tersebut mengangkat tubuhnya dan membuat dia bisa mengayuh sepedanya sampai ke tujuan. Dan ketika dia sampai di tujuan, dikasih upah walaupun upahnya sama ya, maksudnya upahnya sama dengan wanita yang lebih ringan tadi. Tapi ketika dia sampai di atas, dia bisa berteriak, "Yeah!" Artinya apa? Aku bisa melaluinya. Aku berhasil. Ada kepuasan tersendiri. Dia berhasil melalui proses walaupun panjang, tapi ketika dia mengarahkan matanya kepada tujuannya, dia sampai ke tujuannya dan dia merasa bahagia. Mungkin hari-hari ini kalian sedang lelah. Banyak orang yang capek anak-anak. Capek akan situasi yang ada, masalah yang ada. Pandemi nggak selesai-selesai, Mem. Nggak selesai-selesai ini pakai masker terus. Aduh, Mem, udah capek, Mem. Berdoa terus. Aku capek baca Alkitab, Mem. Kalian mengarah, sebagai anak Tuhan, arahkan pandangan kalian terus kepada Tuhan. Tujuan hidup kita yaitu bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan di surga. Siapa di sini yang mau? Anda juga mau pasti. Ketika kalian capek, kalian mungkin udah nyerah, kalian ingat lagi, aku harus hidup, aku harus mengarahkan mataku kepada Tuhan. Aku tahu tujuanku adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka kalian akan bangkit lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Amin. Siapa di sini yang mau? Caranya gimana, Mem? Caranya yang pertama adalah dekatkan diri kalian ke Tuhan. Mendekatkan diri kalian ke Tuhan dengan cara membaca firman, membaca Alkitab. Tiap kali mungkin Mem sama Mister kasih ayat Alkitab, kalian cuma nulis di agenda tapi nggak dibaca. Tapi ada kalian juga yang menulis dan membaca. Itu yang masuk ke dalam jiwa kalian. Itu yang memberi makan akan roh kalian. Yang membuat kalian menjadi kuat setiap harinya di dalam Tuhan. Mengerti kalau misalnya ada masalah hari ini, kalian tahu, oh aku sudah pernah membaca di ayat ini. Aku harus bersukacita melewati masalah ini. Salah satunya adalah membaca firman, baca Alkitab. Yang kedua, penuhi hidupmu dengan yang ilahi. Hidupmu dipenuhi dengan yang ilahi itu seperti apa, Mem?
Banyak anak sekarang yang mereka lebih suka untuk bermain gadget. Anda tidak katakan itu salah ya. Kadang Anda juga butuh refreshing, Anda bisa main gadget juga, main games di handphone. Tapi tidak dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Kalian mungkin boleh ada waktunya kalian untuk main games. Tapi penuhi lebih banyak hal-hal yang ilahi, yaitu membaca firman. Mungkin kalian bisa mendengarkan khotbah atau sharing firman. Mungkin kalian bisa lakukan dengan menyanyi puji-pujian, mendengarkan puji-pujian. Isi hidup kalian dengan semua yang ilahi. Kenapa, Mem? Supaya terfilter semua yang bukan dari Tuhan. Kalau kalian lebih banyak nih misalnya TikTok-an, ya, TikTok-an nggak masalah di TikToknya, tapi masalah apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Yang kalian sering dengar lagu-lagu yang bikin kalian galau, bikin kalian sedih, atau mungkin lagu-lagu yang sia-sia. Lagu-lagu sia-sia itu maksudnya kalian nggak ngerti sebenarnya isi lagu tersebut, cuman tahu bagaimana gerakannya tapi nggak ngerti lagunya tentang apa. Itu lagu yang sia-sia anak-anak. Tapi kalau kalian lihat TikTok, oh ini ada tentang firman. Kadang kan sekarang banyak ya yang menyampaikan firman lewat TikTok ya. Kan lihat itu, atau mungkin lagu-lagu rohani. Dari situ nggak masalah. Tapi kalau yang kalian lihat adalah semua yang bukan dari Tuhan, itu adalah hal yang sia-sia. Maka berhati-hatilah apa yang kalian isi hari-hari ini. Kalian mengisi dengan semua yang dari Tuhan atau mengisi dengan semua yang bukan dari Tuhan. Kalau kalian mengisi dengan galau, setiap lagu galau, apa yang terjadi? Kalian akan mudah putus asa, mudah nyerah duluan, udah capek dulu. Karena yang ada di sini adalah semua yang membuat kalian sedih atau galau. Kemudian yang ketiga adalah rajin berdoa. Puji Tuhan ya, sekarang kasus COVID di kota kita ini sudah menurun drastis. Itu salah satu bagaimana Tuhan menyatakan akan kasih-Nya untuk kota kita, di mana anak-anak kita semua tetap mengawal Indonesia, tetap mengawal Semarang untuk sehat, untuk bebas dari virus. Rajin berdoa anak-anak. Jangan malas-malesan diajak berdoa, mama papahnya ngajak berdoa malam, kalian doa malam. Ikut aja. Doa pagi, mama papa doa pagi, kalian ikut doa pagi. Mama masih ngantuk, Mem. Jangan menyerah anak-anak. Ingat, sebentar lagi Tuhan datang. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Tuhan akan segera datang. Tuhan akan menjemput setiap kita, menjemput setiap kita yang setia sama Tuhan sampai akhir. Jangan menyerah. Tetap semangat sampai kita semua menyelesaikan tugas panggilan kita. Nah, sebagai pelajar juga jangan lupa kalian untuk rajin belajar. Jangan menyerah, rajin belajar. Kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh tanya sama mem atau mister. Atau mungkin kalian boleh tanya sama teman kalian yang lebih jago di bidang tersebut. Nggak masalah anak-anak, bisa dilewatin. Kuncinya satu tadi adalah never give up atau jangan mudah menyerah. Jangan menyerah. Anda berharap pagi hari ini kalian mengerti bagaimana kalian hidup untuk tidak mudah menyerah. Tuhan suka anak-anak yang semangat, yang punya semangat. Tuhan suka anak-anak yang berdiri teguh dengan iman percayanya akan Tuhan. Tuhan suka anak-anak yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang dilewati bersama dengan Tuhan. Kalau mama papa kalian mungkin saat ini sedang putus asa, mungkin pekerjaannya hilang, maksudnya kehilangan pekerjaan, mungkin kalian ada anggota keluarga yang dipanggil pulang Tuhan. Satu hal yang harus kalian pilih, yaitu jangan menyerah. Jangan menyerah, karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah akan hidupmu, tidak pernah menyerah akan hidup keluarga kalian, tidak pernah menyerah akan hidup kita semua. Kita harus tetap berdiri teguh di atas perjanjian dengan Tuhan. Minggu depan kalian sudah menghadapi yang namanya semesteran, ya. Anda berharap kalian mengingat firman hari ini bahwa sesulit apapun pelajaran kalian, jangan mudah menyerah. Karena Tuhan akan selalu beserta dengan kalian. Berdoa, belajar, lakukan apa yang jadi bagian kalian. Maka lihat
tangan Tuhan akan turun tangan menolong kalian ketika kalian kesulitan. Amin. Ayo kita sama-sama bersatu lagi dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ajari setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk tidak gampang menyerah juga Tuhan. Buat kami Tuhan tetap berdiri teguh di atas iman kami, iman percaya kami akan Engkau. Buat kami Tuhan tidak mudah menyerah akan setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Hamba juga mau hadapkan setiap keluarga anak-anak SD Shalom Tuhan. Engkau Tuhan yang berkati setiap keluarga anak-anak SD Shalom, pekerjaan, apapun Tuhan yang sedang mereka lewati. Mungkin mereka kesulitan dalam hal keuangan, atau apapun juga mereka yang sedang berduka. Tuhan, buat mereka tidak mudah menyerah Tuhan. Engkau berikan sukacita yang baru, Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Buat setiap keluarga di SD Shalom ini, mereka memiliki iman teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahwa mereka akan melalui setiap masa-masa sulit bersama dengan Engkau. Dan mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan akan Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga minggu depan kami akan melalui semester 1. Tuhan, Engkau yang jagai setiap kami, berikan kami kesehatan, Engkau juga yang berikan kami kecerdasan Tuhan, supaya kami dapat melewati, mengerjakan setiap pelajaran, setiap tes di setiap pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, satu nama yang tidak pernah menyerah akan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.